Hey guys, aku Reva. Di video ini, ya, yang ini nih, aku mau cerita soal sate Madura. Langsung aja. Siapa yang tidak tahu sate Madura di sini? Wah, keterlaluan banget sih kalau nggak tahu sate Madura. Ya, kan sate Madura itu di mana-mana seluruh Indonesia pasti ada. Dan yang nggak sate Madura doang sih. Setiap daerah ya pasti mereka punya satenya mereka masing-masing dengan bumbu-bumbu ciri khasnya mereka masing-masing yang gak kalah enak juga. Tapi di video ini aku bakal ngebahas sate Madura. Buat yang belum tahu nih, sate itu apa sih? Ya, sate itu hidangan dari daging, bisa daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, atau daging ikan. Dipotong dadu kecil-kecil, ditusuk pakai lidi. Bisa lidi, bisa pakai ruji sepeda atau ruji motor tuh. Kalau sekarang itu lagi ngetren tuh. Dibumbui, lalu dibakar sampai matang. Aduh, aku kalau udah cerita soal makanan kayak gini pasti lapar lah. Oke, kita balik ke sate Madura ya. Istilah sate sebenarnya dikenal sejak zaman dahulu kala. Konon itu ceritanya ketika rombongan Jaran Panoleh yang merupakan Adipati Sumenep Madura itu mengunjungi kakaknya namanya Lembu Kanigoro atau Bathara Katong yang merupakan seorang adipati. Saat diberi hidangan makanan yaitu sate, Jaran Panoleh sama rombongannya itu nggak mau makan hidangan tersebut. Selain belum pernah tahu, belum pernah menjumpai, bentuknya aneh lah gitu. Karena mungkin ya potongan-potongan daging terus dibalut sama bumbu yang banyak banget gitu mungkin. Melihat adiknya seperti itu, akhirnya sang kakak ngejelasin kalau makanan itu makanan yang biasa dimakan sama pendekar Ponorogo yang punya sifat wirai. Akhirnya Jaran Panoleh dan rombongannya mau tuh buat makan. Ya karena di mata Jaran Panoleh, di tanah pendidikannya yang dipimpin sama kakaknya begitu sulit untuk dipahami dan ditebak, Jaran Panoleh memohon restu untuk mempelajari kehidupan orang Ponorogo, termasuk kuliner bikin sate ini. Penasaran jadinya. Sampai pakaian keseharian warok Ponorogo itu diterapkan di Madura. Itu baju yang garis-garis merah hitam, merah putih hitam itu loh. Itu namanya warok Ponorogo. Setelah mengenal sate Ponorogo lebih dalam, terciptalah cara membuat dan resep sate yang lebih mudah, gampang dengan membuat sate ala Madura yang kita kenal sekarang ini nih. Beda dengan sate Ponorogo yang selalu pakai ayam. For your information ya, sebenarnya nama sate, bentuk sate itu diduga dari negeri Cina ya. Dari kata sate, SATHEY, sate. Ya gimana mungkin ya cara ngomongnya di sana ya. Dalam bahasa Cina itu artinya 3 potongan daging di Cina sana. Sate itu dikenal di kawasan Xinjiang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Teori ini sejalan dengan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa syiar Islam di Indonesia juga berasal dari para ulama yang termaktub dalam ekspedisi Cheng Ho.
Secara umum, sate Madura lebih populer di Indonesia keseluruhan karena kewirausahaan orang-orang Madura yang merantau ke seluruh pelosok Nusantara dan mempertahankan hidup mereka ya dengan berjualan sate. Ya kalau di Solo, di tempatku ya paling banyak sih pangkas rambut, nggak melulu dagang sate juga sih. Mungkin di tempat lain juga sama ya. Teman-teman bisa ceritain tuh, bisa sharing tuh. Mungkin punya tempat warung sate favorit kalian itu di mana? Mungkin ya teman-teman yang nonton ini juga bisa ngelihat, bisa tahu. Oh ternyata di sini, ternyata di sini. Bisa tulis di komen aja ya. Kalau sekarang yang kita temuin kebanyakan mereka ndak jual sate doang gitu. Ya pasti mereka ada gulai, kadang ya sate goreng, ya gulainya ya gulai kambing. Itu udah plus nasi, sudah pakai lontong, ya kadang pakai ketupat juga. Itu nikmat banget tuh. Atau mungkin sate Madura di tempat kalian mungkin berbeda, ya kan? Ini aku bikin ilustrasi pedagang sate ya, bakul sate. Ada yang lagi bapak yang ngejualnya lagi proses ngebakar, ada yang lagi makan di tempat, ada yang lagi nungguin pesanannya juga. Ini ya ilustrasi sekitar udah zaman dulu banget ya, zaman kolonial. Zaman dulu ya begini, dipikul pakai kayu gitu. Belum ada dulu gerobak yang pakai roda gitu didorong atau pakai sepeda gitu. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke pewarnaan. Nah sambil ngewarnain, aku lanjut cerita lagi nih. Ciri khasnya penjual sate Madura itu apa sih sekarang, ya kan? Kalau yang aku lihat di mana-mana pasti gerobaknya itu bagian depannya itu pasti ngeruncing kayak perahu tuh, runcing. Jadi panjang banget, udah pakai roda ya kalau sekarang ya. Cara buat sate itu cukup sederhana ya. Apalagi nih bentar lagi nih Idul Adha ya, kita hari raya Idul Adha. Jadi siap-siap nih. Cukup sediakan daging ya, daging ayam, kambing, domba, sapi atau yang lainnya. Terus dipotong kecil-kecil, dironce, terus ditusuk-tusuk ya 3 atau 4 bebas lah, pakai lidi atau bambu, terus dibakar di atas bara api. Setelah matang, sate itu disuguhin dengan saus kacang ya, kalau Madura saus kacang campur kecap manis. Nah, ada juga itu bisa ditambahin perasan air jeruk limau sama taburan bawang goreng, bawang merah goreng. Wah, itu maknyus tuh. Terus disajiin bareng lontong atau nasi. Nah, udah beres gitu doang. Kalau bumbunya apa sih? Ya, kalian bisa cari di Google, itu udah banyak banget tuh. Kadang ya beda-beda juga. Tapi ya dijamin enak, silahkan dicoba. Oke, sampai di sini dulu ceritaku karena aku ngeliat jam kayaknya bentar lagi mau sholat Jumat nih. Aku ngeditnya udah jam-jam 12 lebih 3 nih. Selesaiin, aku upload. Kedepannya mau cerita hidangan apa lagi ditunggu aja ya. Oke, terima kasih. Dan ini hasilnya. Wah, sampai jumpa.